أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyarul muslimat, jamaah yang berbahagia, pada pagi yang berbahagia ini marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat waktu luang yang dengannya alhamdulillah kita bisa berkumpul di salah satu rumah Allah dalam rangka menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim dan muslimah. Salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan untuk Nabi kita tercinta, untuk para keluarganya serta para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga semoga tercurahkan salawat dan salamnya kepada seluruh kaum muslimin yang mengikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kembali kajian kita pada pembahasan kitab Ad-Da' wad-Dawa, Ad-Da', penyakit, wad-Dawa, dan obatnya, di mana pada pertemuan yang lalu kita sudah menyelesaikan beberapa asar. Asar ini adalah bisa dimaksud firman Allah atau hadis Nabi atau perkataan para sahabat. Ini disebut dengan asar. InsyaAllah pada pertemuan yang singkat ini kita akan melanjutkan beberapa asar yang akan kita bacakan terkait dampak buruk dari maksiat yang dilakukan. Kita akan lanjutkan beberapa asar. Asar di sini bisa jadi adalah firman Allah, bisa juga asar di sini maksudnya adalah hadis Nabi, dan bisa jadi asar di sini adalah perkataan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, asar yang pertama yang akan kita bahas pada kesempatan yang singkat ini adalah asar yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad di dalam musnadnya. Hadis ini sampai kepada sahabat Nabi yang bernama Qais bin Abi Hazim. Beliau berkata, qala Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu As-Siddiq berkata, Ayyuhan nas innakum tatluna hadhil ayah. Wahai para sahabat, wahai manusia, kalian sesungguhnya telah membaca ayat ini. Wa innakum tad'unaha ala ghairi mawdi'iha, dan kalian memposisikan ayat ini tidak pada posisinya. Kalian tidak meletakkan ayat ini pada tempatnya. Apa ayat tersebut? Ayat tersebut bisa dilihat dalam surah Al-Maidah ayat 105. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian sendiri. Hendaklah kalian menjaga diri kalian sendiri.
la yadurrukum man dhalla idza tadaitum, dan tidak ada siapapun dari orang-orang yang sudah tersesat apabila telah diberikan hidayah kepada kalian, mereka-mereka itu sama sekali tidak akan bisa memberikan kemudaratan. Orang-orang yang tersesat, mereka tidak akan bisa membahayakan, memberikan mudarat kepada kalian, wahai orang-orang yang beriman, wahai para sahabat. Baik para hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata ayat ini seringkali disalahartikan. Makanya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu melanjutkan ucapannya, apa kata beliau? Wa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena sesungguhnya aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innan nas idza ra'au az-zalim falam ya'khudhu ala yadayhi, wa fi lafdhin idza aradul munkar falam yughayyiruhu aw syaka an yu'ammahumullahu bi'iqabin min indih. Kata Abu Bakar radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengomentari ayat ini dengan ucapan beliau, sesungguhnya masyarakat atau manusia apabila melihat zalim, orang yang melakukan kezaliman. Apa ini maksud dengan melakukan kezaliman di sini? Apa yang dimaksud dengan pelaku zalim di sini dalam hadis ini? Pelaku maksiat. Jadi pelaku maksiat, orang yang bermaksiat itu adalah orang yang melakukan kezaliman. Kezaliman kepada siapa? Kepada orang lain dan kepada dirinya sendiri, iya atau tidak? Orang yang melakukan kezaliman, misal ada si fulan atau si fulanah menghibah temannya si fulanah yang lain. Ini perbuatan zalim kepada orang lain. Kalau penilaian kasat mata kita kan begitu, iya kan ya? Ketika ada si fulanah menghibah si fulanah yang lain, berarti yang menghibah ini dia telah menzalimi temannya tadi. Ternyata kezaliman yang dia lakukan ini tidak hanya menzalimi orang lain, tapi juga menzalimi dirinya sendiri. Jadi pelaku maksiat itu secara tidak langsung sesungguhnya dia telah menzalimi dirinya sendiri. Maksudnya adalah ketika dia melakukan kemaksiatan itu berarti secara tidak langsung dia ingin membakar dirinya ke dalam api neraka. Kan itu definisi menzalimi diri sendiri. Menzalimi diri sendiri itu menyakiti diri sendiri. Ketika ada orang, misalnya ibu fulana, dia ambil pisau di dapur, itu pisau digunakan untuk motong cabai, bawang. Sama dia diirisnya jarinya, dipotong sama dia jarinya sendiri. Ini zalim atau tidak nih? Kepada siapa dia zalimnya? Kepada dirinya sendiri. Dia iris-iris tuh jarinya sampai berdarah. Ini orang zalim pada dirinya sendiri, karena dia mencelakai dirinya sendiri. Begitulah kira-kira pelaku maksiat. Orang-orang yang melakukan kemaksiatan, mereka itu pada hakikatnya adalah orang yang menzalimi dirinya sendiri. Karena apa yang dia lakukan itu adalah sesuatu yang akan membakar dia di dalam api neraka, dan itu dia sendiri yang menyebabkannya. Saya kira tidak ada di antara ibu-ibu sekalian yang hadir di sini pulang nanti, kemudian dia nyalakan kompor, dia bakar jarinya. Ada? Dia pulang nanti ini ke rumah, dia hidupin kompor, terus dia panggang jari telunjuknya. Nggak ada. Sungguh orang yang jahil, orang yang bodoh melakukan itu. Tapi kenapa kok masih ada di antara kaum muslimin, bahkan sangat banyak sekali kaum muslimin yang mereka tidak sadar dengan kemaksiatan yang dia lakukan, itu artinya dia ingin memanggang dirinya sendiri di atas api. Bahkan bukan api di dunia ini, namun api yang ada di akhirat, yang kualitas panasnya itu 70 kali lipat dibandingkan dengan api yang ada di dunia ini. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya
masyarakat apabila melihat orang yang zalim, orang yang melakukan kemaksiatan, lalu kemudian dia tidak ambil tangannya tadi itu, tidak ambil tangannya maksudnya tidak dinasehati atau tidak dicegah kemaksiatannya, tidak dicegah kemungkarannya, maka aku khawatir, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, azab Allah akan menimpa seluruh masyarakat yang ada di sana. Jadi bukan 1, 2, 3 pelaku maksiat saja yang diazab oleh Allah, dihukum oleh Allah di dunia ini, tapi seluruh masyarakat yang tinggal di daerah itu akan mendapatkan bagian daripada iqab, bagian daripada azab yang Allah turunkan. Makanya ayat ini bukan mengajarkan kepada kita egois, seakan-akan udahlah kita masing-masing sajalah, nggak usahlah mengurusi urusan orang lain, biarkan saja apa yang dia lakukan nanti dia akan pertanggungjawabkan. Yang penting kita urus diri kita masing-masing, urus keluarga kita masing-masing. Padahal di depan matanya barusan terjadi kemaksiatan, yang melakukan itulah tetangganya, tapi dia diamkan saja. Alasannya adalah urus diri masing-masing, urus keluarga masing-masing. Ini tidak benar. Ayat ini tidak mengajarkan kita untuk mempraktekkan yang sedemikian. Ini namanya egois. Tidak benar seperti itu. Harus ada usaha kita untuk merubah kemungkaran tersebut, untuk mencegah kemaksiatan tersebut jika kemaksiatan itu terjadi di depan mata kita. Kalau tidak, maka jangan disalahkan orang lain ketika azab Allah turun di kampung tersebut. Jangan salahkan orang lain, jangan salahkan siapa-siapa, tapi salahkan diri kita yang saat itu melihat kemaksiatan tapi tidak ada usaha kita untuk mengingkarinya. Baik, Al-Auza'i bin Yahya rahimahullahu taala, suatu ketika beliau meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abu Hurairah pernah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Idza ukhfiyatil khati'ah lam tadur illa sahibuha wa idza zaharat falam tughayyir darrat al-'ammah. Lihat kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, apabila dosa itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi, maka yang akan tertimpa bahayanya adalah pelakunya saja. Jadi kalau ada maksiat, tapi maksiat itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi, tidak ada orang yang tahu, tetangga tidak tahu, suaminya tidak tahu, istrinya tidak tahu, anaknya tidak tahu. Dia melakukan kemaksiatan itu sendiri dan secara sembunyi-sembunyi. Maka kata Rasulullah SAW, kalaupun ada iqabnya, dampak buruk daripada maksiat itu, maka Allah akan timpakan kepada pelakunya saja. Namun apabila maksiat yang dilakukan itu secara terang-terangan, kita sebagai istri tahu nih suami kita sedang melakukan kemaksiatan, tapi kita diamin aja, kita biarin aja, ya udahlah, nggak apa-apalah sekali-kali, masalah ringan itu, waduh nanti kalau dinasihati dia malah lebih galak dari saya, misalnya begitu. Akhirnya udah didiamin aja, didiamin. Padahal kita tahu barusan yang dilakukan itu adalah kemaksiatan dan terang-terangan. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, apabila kemaksiatan itu dilakukan secara terang-terangan dan tidak ada usaha kita untuk menasehati, untuk mencegahnya, lihat apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka akan turun hukuman, iqab, azab dari Allah Subhanahu wa taala secara menyeluruh. Tidak hanya kepada pelakunya, tapi kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Karena kalau urusannya adalah maksiat secara sendiri-sendiri, ya kita kan tidak tahu. Kita tidak tahu apa yang dikerjakan oleh tetangga kita, apa yang dikerjakan oleh pasangan kita, suami kita atau istri kita di luar. Kita kan tidak tahu, karena maksiat yang dilakukan secara sendiri-sendiri. Sehingga dampak buruk dari maksiat itu tidak Allah timpakan kepada orang lain, tapi hanya khusus kepada dia sendiri. Yang jadi masalah adalah apabila kemaksiatan itu dilakukan di hadapan kita, di mata kita, kita lihat, tapi tidak ada usaha kita untuk mencegahnya, untuk menghalanginya, untuk menasehatinya. Maka ini akan berbahaya juga
kepada kita yang ada di sekitar pelaku maksiat tersebut. Baik, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah juga berkata dalam satu asarnya, tushikul qura an tukhrab wa hiya amirah. Kata Umar bin Khattab, aku khawatir sekali dengan suatu negeri yang hampir punah, yang hampir hancur, yang tadinya negeri ini adalah negeri yang makmur. Qila, kemudian ditanya, wa kaifa tukhrab wa hiya amirah? Wahai Umar, kok bisa ada suatu negeri hancur lebur yang tadinya negeri itu adalah negeri yang makmur? Apa kata Umar menjawab, idza ala fujjaruha abraraha wasadal qabilah munafiquha. Kapan suatu negeri yang tadinya makmur menjadi hancur? Kata Umar mengatakan, apabila di negeri tersebut pelaku maksiatnya sudah berani terang-terangan melakukan kemaksiatan. Artinya posisi dan kondisi pelaku maksiat itu lebih tinggi daripada orang-orang yang baik. Orang-orang baiknya banyak, tapi mendiamkan pelaku-pelaku keburukan-keburukan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Orang baiknya diam aja. Jadi banyak orang soleh di negeri itu, bahkan mayoritas orang soleh di negeri itu, tapi mereka mendiamkan kemaksiatan tersebut. Maka khawatir, kata Umar bin Khattab, negeri yang makmur itu akan menjadi hancur dan punah, dikarenakan orang-orang yang baik di negeri tersebut tidak lebih menonjol dibandingkan dengan pelaku-pelaku kemaksiatannya. Baik, Hasan bin Atiyah meriwayatkan hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, sayazhar syiraru ummati ala khiyarihim hatta yastakhfi al-mu'min fihim kama yastakhfi al-munafiq fina al-yawm. Kata Nabi SAW, akan muncul umatku yang buruk. Suatu saat nanti akan muncul umat-umatku yang buruk, yang jelek akhlaknya, pelaku maksiat, dibandingkan dengan umat-umatku yang baik. Jadi yang lebih menonjol suatu saat nanti adalah orang-orang yang buruknya, orang-orang yang keji, orang-orang yang bangsatnya. Itu akan lebih menonjol dari umat Nabi SAW daripada umat Nabi yang soleh, yang baik. Dan itu bisa jadi terjadi di zaman kita. Di zaman kita ini kebaikan sulit didapatkan, kalaupun ada dianggap asing. Walaupun ada suatu kebaikan itu, tapi dianggap asing, dianggap sesuatu yang aneh. Ada di zaman kita, ada banyak. Orang kalau ngaji rutin itu kayak apa gitu dipandang di mata orang-orang awam. Karena di mereka ngaji itu apa? Ngaji itu ya di momen-momen hari-hari besar, perayaan-perayaan besar, disitulah ngaji. Ya ngaji itu buat siapa? Buat anak-anak pesantren yang mereka mondok, mereka belajar ngaji, menghafal. Itu pemahaman kebanyakan orang seperti itu. Kalaupun ada nanti pengajian itu dicurigai. Ngaji apa itu yang dipelajari? Jangan-jangan yang diajarkan bagaimana caranya menciptakan teroris. Jangan-jangan yang diajarkan itu perkara-perkara yang menyimpang, yang menyesatkan. Banyak tuduhan-tuduhan seperti itu ada. Tapi kadang-kadang tuduhan itu ada benarnya karena memang ada, ya Allah alam bisawab, memang ada orang-orang yang person lah ya, kita perorangan yang terdapat, yang kedapatan oleh polisi, memang mereka itu ternyata terindikasi kepada teroris. Kemarin 2 hari yang lalu saya dapat info dari teman
di Jambi. Ketika ngobrol-ngobrol, Ustadz, 2 hari yang lalu ada beberapa kepolisian yang datang ke pondok kami, di tempat kami ngaji di masjid ini, karena mereka nangkap 3 orang. 3 orang yang ditangkap itu, dan mereka bersaksi dan memberikan kesaksian, memberikan penjelasan bahwa kami ini ngaji bertiga di masjid fulan itu. Ternyata masjid fulan yang disebutkan itu adalah masjid yang aktif, yang menghidupkan, memakmurkan dengan kajian-kajian. Akhirnya masjid itu tertuduhlah mengajarkan teroris. Padahal yang ditangkap itu 3 orang. Dari sekian banyaknya yang ngaji, kita kan nggak kenal satu persatu yang hadir itu. Apakah benar dia datang itu benar untuk ngaji? Apakah dia datang itu hanya sekedar untuk mencari komunitas? Kita nggak tahu, kita nggak kenal satu persatu yang datang itu siapa. Tapi memang ada 3 orang yang ditangkap itu yang dia memberikan kesaksian kepada polisi bahwa kami sering ngajinya di tempat ini. Nah, inilah bahayanya. Kadang-kadang ya kita tentu harus berikan penjelasan ini kepada para aparat kita bahwa kajian kita terbuka, kajian kita direkam, kajian kita tidak ada sembunyi-sembunyi. Kalau ada yang keliru, kalau ada yang salah, silahkan dikoreksi. Apalagi kita model kajiannya tidak privat, kita tidak sembunyi-sembunyi. Bahkan ada sebagian masjid itu memang direkam kajiannya, bahkan di live, supaya memang tahu bahwa kajian kita ini tidak mengajarkan sesuatu yang aneh. Alhamdulillah ketika diberikan penjelasan oleh pengurus masjidnya, panitia-panitianya, alhamdulillah pihak aparatnya merasa puas dengan penjelasan tersebut, dan tidak ada kaitannya teroris itu dengan kajian-kajian yang ada di masjid tersebut. Nah, ini kadang-kadang ada hal-hal yang seperti itu. Ketika ada orang yang rajin, rutin ngajinya, ada saja tuduhan yang didapatkan. Nah, itu terjadi di zaman kita ini, Masya Allah. Itu kita dapatkan. Makanya kata Nabi SAW, suatu ketika dari umatku nanti itu yang lebih menonjol, yang lebih tampak di tengah-tengah masyarakat adalah orang-orang buruknya. Bahkan keburukan-keburukan yang ada di masyarakat itu sudah tidak dianggap buruk lagi. Sudah dianggap seperti budaya yang harus dilestarikan. Padahal itu buruk. Padahal itu adalah pelanggaran dalam syariat kita. Tapi karena itu sudah menjadi darah daging di tengah-tengah masyarakat, dianggaplah sebagai budaya. Dan itu perkara yang buruk di tengah-tengah syariat kita. Baik, para hadirin yang oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan hadisnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di hari tersebut atau di masa itu, orang mukmin dia sembunyi. Dia tidak menonjol. Orang-orang yang beriman yang baiknya tidak menonjol. Dia ada di belakang layar. Sebagaimana orang-orang munafik ketika itu bersembunyi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang mukmin nanti tiba suatu masa mereka itu bersembunyi, tidak menampakkan kesolehannya, tidak menampakkan kebaikannya, sebagaimana orang-orang munafik yang mereka menyembunyikan kemunafikannya di tengah-tengah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di zaman Nabi banyak tidak orang munafik? Banyak sekali. Pernah suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar berperang 1000 orang, 300 orang mundur. Itu kan jumlah yang sangat banyak sekali. Sangat banyak sekali. Dan kemunafikan yang ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak nampak. Kenapa tidak nampak? Karena mereka bisa menyembunyikan itu. Enggak tahu siapa orang munafiknya. Apakah ini, apakah fulan, apakah fulana, apa fulana, kecuali orang-orang yang jelas, yang Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu tentang informasi mereka. Fulan hati-hati, dia munafik. Fulan munafik. Tapi orang-orang munafik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak boleh diperangi, tidak boleh dibunuh, tidak boleh ditangkap. Orang-orang munafik di zaman Nabi tidak boleh disakiti. Kenapa? Karena itu akan menjadi senjata bagi orang-orang kafir untuk memfitnah dan menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuh, lihat,
Rasul kalian, Nabi kalian Muhammad itu. Dia membunuh saudaranya sendiri. Dia membunuh sama kaum muslimin. Dia menghukum kaum muslimin. Makanya orang-orang munafik di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mereka bisa hidup dengan tenang di tengah-tengah para sahabat. Begitulah kira-kira di zaman kita ini, orang-orang baiknya lebih banyak diam. Orang baiknya lebih banyak melakukan kebaikan itu secara sendiri-sendiri. Hanya di rumah bersama keluarga, ngaji. Alhamdulillah. Adalah di antara ya kajian-kajian sunnah lah ya, orang-orang yang sering ngaji sunnah lah, mereka yang lebih semangat dalam berdakwah. Coba kita lihat dimanapun orang-orang yang sering ngaji sunnah, mereka lebih semangat di dalam menyampaikan kebaikan, meng-share kebaikan. Ada kajian di-share, ada jadwal kajian di-share, ada rangkuman kajian di-share, ada nasihat-nasihat singkat dijadikan status. Kemudian ada perkataan ulama dijadikan status di medsosnya. Ini kan semangat ini tidak dimiliki kecuali orang-orang yang betul-betul dia paham, dia ngaji, benar-benar ngaji gitu. Selain nasihat itu terutama buat dirinya sendiri, buat keluarganya, dan dia juga bisa memberikan nasihat itu secara tidak langsung kepada orang lain. Bukan artinya kita ketika membuat suatu status yang nilai dakwah di dalamnya, bukan artinya kita lebih baik daripada orang yang membaca itu, tidak. Tidak, tapi kita ingin mengingatkan diri kita sendiri dan kita perbaiki niat kita. Benar-benar niat kita ini sama sekali tidak ingin dianggap saya ini orang baik loh, saya ini orang yang rajin ngaji loh. Bukan itu niat kita. Makanya kita perbaiki niat. Tatkala kita bikin status misalnya, yuk hadiri kajian, akan ada kajian besok pukul sekian dan sekian, pematerinya si fulan, Ustadz fulan dan seterusnya. Bukan artinya orang yang membaca status kita supaya menganggap bahwa kita ini orang yang rajin duduk di majelis, bukan. Hindari niat-niat seperti itu, bisikan-bisikan seperti itu ditepis. Tapi keinginan utama kita adalah mudah-mudahan banyak orang yang membaca ini dan ada di antara mereka yang berkesempatan untuk hadir. Persis besok itu waktunya kosong, dia bisa hadir ketika membaca informasi dari kita. Ini juga bagian daripada kebaikan yang kita share kepada orang lain. Makanya semangat dakwah seperti ini hanya dimiliki oleh orang-orang yang sering dan rutin hadir ke kajian-kajian. Kalau orang-orang awam, apa status mereka? Orang awam, alhamdulillah hari ini bisa mampir makan bakso. Jepret itu foto bakso, ada sambalnya, ada sausnya. Kemudian di sampingnya ada teh dinginnya. Nggak ada nilai dakwanya. Nggak ada. Kemudian apa statusnya lagi? Statusnya dia videoin anaknya sedang joget-joget TikTok. Anak saya umur 2 tahun, alhamdulillah sudah bisa joget-joget. Hanya orang-orang yang Masya Allah yang sudah ngaji, paham itu. Dia daripada dia meng-share yang seperti itu, mending dia diam. Atau kalau memang dia tidak mau meng-share suatu kebaikan pada medsosnya, dia memilih untuk diam. Itu lebih baik bagi dia. Alhamdulillah. Artinya dia tidak memberikan perkara-perkara yang buruk yang dia tontonkan kepada orang lain, yang disaksikan oleh orang banyak, tidak. Dia lebih menutup diri. Cuma kalau kita hanya sekedar menutup diri, ini khawatir nanti kita masuk dalam kategori umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang hanya berdiam diri, tidak ada usaha untuk membantu saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Kita harus ada usaha. Minimal kepada orang terdekat kita, kepada keluarga kita, kepada anak kita, kepada tetangga kita. Kalau kata orang Bekasi, jangan diam bae. Diam bae ya. Jangan diam bae. Ya kita jadi orang yang baik,
Kita harus tampakkan kebaikan kita, itu harus ditampakkan. Yang bisa disembunyikan, disembunyikan. Yang bisa disembunyikan, sembunyikan dan dirutinkan itu. Tapi sesuatu yang dinampakkan harus ditampakkan. Emang bisa kalau kita ngaji datang ke masjid secara gaib, kita tiba-tiba hadir aja langsung ke masjid, kan nggak bisa. Kita harus tampakkan. Dan bagaimana caranya kita menampakkan itu, tapi juga ada informasi yang sampai kepada orang yang melihat. Misalnya dengan kita menyapa, ada tetangga kita yang sedang asik nyapu tuh di halamannya. Assalamualaikum ibu. Waalaikumsalam. Ayo ibu ke masjid, sedang ada kajian hari ini jam 9 nanti insya Allah. Ustadz, dia orang awam. Biarkan, emang kenapa? Ada urusan apa dengan orang awam? Mereka itu yang harusnya perlu, atau lebih perlu lagi, lebih butuh lagi kepada dakwah ini. Jadi jangan kita cuma sekedar lewat saja. Tidak ada kalam, tidak ada bicara, tidak ada salam. Wah, ini bukan golongan kita ini. Enggak, kita nyapa, kemudian kita mengucapkan salam, kita senyum. Selain daripada itu, kita sedikit ngobrol tentang kita kebaikan-kebaikan apa yang kita bisa sampaikan kepada dia, sampaikan. Ini perlunya kita saling mengajak kepada kebaikan. Terutama orang-orang terdekat kita tentunya. Masya Allah, ada beberapa jamaah itu luar biasa. Setiap hari dia punya grup keluarga. Setiap hari dia share kebaikan-kebaikan, minimal satu ayat, satu hadis, dan rutin dia sampaikan itu. Adapun mau dibaca atau tidak dibaca sama keluarganya di grup itu bukan urusan dia. Urusan dia adalah bagaimana dia bisa menge-share setiap hari. Dan dia pintar, dia milih-milih hanya hadis, kemudian penjelasan secara singkat. Jadi tidak panjang-panjang yang dia share itu. Jadi satu hadis, kemudian sedikit aja penjelasan dari para ulama, atau ada nasihat penting dari para ulama. Dan dia hindari sesuatu yang terjadi penolakan di sana. Misalnya membahas tentang bid'ah, membahas tentang perkara-perkara yang menjadi rutinitas di tengah-tengah keluarga mereka yang sulit untuk ditinggalkan. Itu nanti dia sisihkan dulu. Dia share dulu perkara-perkara yang mendatangkan ketertarikan keluarganya. Tertarik dengan keluarga, tertarik misalnya ada potongan ceramah Ustadz Fulan misalnya, singkat 2 menit 3 menit dia share. Atau mungkin link YouTube-nya dia share misalnya. Ada 1, 2, 3 keluarga tiba-tiba mungkin mendengarkan, tertarik, lalu kemudian semakin dekat dengan kita, bertanya, Ustadz itu Ustadz siapa? Kok enak ya penjelasannya? Lalu kemudian kita perkenalkanlah, Ustadz ini Masya Allah, beliau ini misalnya dia doktor dari Universitas Madinah dan seterusnya. Mulai itu tertarik. Ada 1, 2, 3 keluarga kita yang mulai tertarik dengan kajian-kajian seperti ini. Kalau itu tidak kita mulai, jangan mengeluh kepada ustadznya. Ustadz, Masya Allah, ini kondisi keluarga kami Ustadz, nggak ada yang kenal sunnah. Saya tanya, ibu sudah mulai belum? Belum Ustadz. Terus ngapain lapor ke saya? Ngelapor, banyak yang lapor. Beginilah kondisi keluarga kami Ustadz di kampung, nggak ada yang kenal sunnah. Kalau kami itu bicara agama, kami itu dianggap sesat. Jadi kita belum memulai itu. Kita mulai dulu. Kita harus memprioritaskan apa yang perlu kita sampaikan, mana yang perlu kita sampaikan. Oh, di tengah-tengah keluarga kita misalnya masih banyak yang belum perhatian terhadap sholat 5 waktu. Khusus dulu, fokus pada itu dulu. Gimana caranya kita menyampaikan, share dulu 1 hadis tentang pentingnya sholat 5 waktu. Kemudian share perkataan ulama terkait dengan larangan meninggalkan sholat 5 waktu. Atau mungkin ceramah singkat 1 menit, 2 menit. Jangan dipanjang-panjang 1 jam, 2 jam. Bosan dia, nggak mau dia dengar itu. Habis datanya. Share yang singkat-singkat aja. Apalagi sekarang ini masing-masing kita semuanya pasti punya grup keluarga lah kan ya. Insya Allah ada.
insya Allah ada bagi yang punya ya WhatsApp dan medsos-medsos yang lainnya, insya Allah punya grup-grup keluarga itu ada. Ada keluarga kecil, ada keluarga yang besar, ada yang lebih besar lagi mungkin mencakup yang lebih besar. Nah, itu usahakan kita meng-share kebaikan-kebaikan di dalamnya. Walaupun nanti suatu ketika ada aja tuh diantaranya keluarga kita yang nimpalin, hati-hati tuh jangan dengerin ustadz itu ustadz sesat itu. Nah, ada juga kadang-kadang kita diam aja, udah diam. Besoknya kita share lagi ustadz yang lain. Atau kalau ditimpalin lagi kita share hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Gak mungkin dia katakan hadis Nabi sesat. Gak mungkin, kecuali orang-orang yang menggunakan akal. Masuk akal enggak nih? Nah, kecuali yang lebih mengedepankan akal, baru dia tidak menerima hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi orang-orang yang pada umumnya kalau dia disampaikan hadis Nabi, dia mesti harusnya akan mendengarkan dan patuh terhadap hadis tersebut. Baik, para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kembali kita kepada hadis yang berikutnya, hadis yang diriwayatkan oleh Jarir. Hadis yang diriwayatkan oleh Jarir, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min qaumin yu'malu fihim bil ma'asi, hum a'azzu wa aktsar mimman ya'maluhu, lam yughayyiruhu illa amhumullahu bi'iqab." Tidaklah suatu kaum yang melakukan kemaksiatan di dalamnya, padahal orang-orang yang tidak melakukan kemaksiatan itu lebih mulia dan lebih banyak. Jadi orang solehnya lebih banyak, lebih mulia. Yang melakukan kemaksiatan ini hanya segelintir orang. Cuma orang-orang yang baiknya tadi tidak merubah kemaksiatan itu. Apa kata Rasulullah? Illa ammahumullahu bi'iqab. Maka iqab Allah, azab Allah akan Allah turunkan secara menyeluruh kepada siapapun yang ada di negeri itu. Baik. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadis ini sampai kepada Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid berkata, "Sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam." Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar sabda beliau, "Yuja'u birrajuli yaumal qiyamah fayulqa finnar." Didatangkan seorang laki-laki pada hari kiamat. Laki-laki itu didatangkan pada hari kiamat lalu kemudian dilemparkan ke dalam api neraka. Fatandaliqu aqtabuhu finnar. Kemudian usus-ususnya terburai di dalam api neraka. Jadi perutnya itu sobek dan usus-ususnya itu keluar, terurai, terburai. Tergambar tidak nih? Hah? Tergambar ya? Jadi ada seorang laki-laki pada hari kiamat nanti dilemparkan oleh Allah dalam api neraka. Di dalam api neraka itu ternyata perutnya sobek sehingga ususnya keluar. Fayaduru kama yadurul himar birahah. Kemudian dia berputar-putar, jalan mutar dalam kondisi ususnya tadi diseret-seretnya. Sebagaimana keledai mengitari tumpukan batu untuk menghaluskan gandum. Dulu kalau gandum itu dihaluskan dengan menggunakan keledai. Ada dua tumpukan batu, itu diputar tuh dua tumpukan batu itu supaya gandumnya menjadi tepung, menjadi halus. Nah, kira-kira seperti itulah penghuni neraka yang dilemparkan tadi. Fayajtami'u alaihi ahlun nar. Kemudian penduduk neraka berkumpul. Fayakulun, penduduk neraka tadi ini berkumpul di sekitar orang yang ususnya keluar tadi. Fayakulun, ai fulan. Mereka pun berkata kepada si usus yang keluar tadi, "Ya fulan, ai fulan, wahai fulan, ma sya'nuk? Kenapa kamu? Kok kamu seperti ini? Alasta kunta ta'muruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar?" Bukankah dulu di dunia engkau mengajak kami kepada kebaikan dan engkau melarang kami kepada kemungkaran? Faqal, lalu kemudian laki-laki yang ususnya terburai tadi menjawab, "Bala, inni kuntu amurakum bil ma'ruf wa la atihi wa anhaakum 'anil munkar wa atihi." Betul,
Dulu aku yang melarang kalian untuk melakukan kemaksiatan. Dulu aku mengajak kalian untuk melakukan kebaikan, tapi aku tidak melaksanakan itu. Nah, ini juga hati-hati nih. Ketika kita nge-share nih, apa yang kita share dari kebaikan itu, jangan sampai sesuatu yang baik kita share tapi kita tidak lakukan. Sesuatu yang dilarang dalam syariat kita share tapi kita sendiri melakukannya. Nah, ini bisa jadi nanti azab yang semisal ini juga didapatkan oleh orang yang sama. Orang-orang, teman-teman yang ngumpul pada hari kiamat kenal dengan misalnya, oh ini Ustadz Fulan ya, kok kamu bisa masuk neraka juga Ustadz? Kan begitu. Dalam kondisi ususnya terburai lagi. Ustadz, Masya Allah, Ustadz ada di neraka juga. Kemudian usus-ususnya terburai. Kenapa Ustadz? Kok seperti ini? Bukankah Ustadz dulu Masya Allah mengajak kami kepada kebaikan, yang melarang kami dari kemungkaran? Terus Ustadznya juga nanya, kok kalian juga ngumpul di sini? Gitu. Tapi hadis itu tidak ada. Itu tidak ada hadisnya itu. Ustadznya tidak nanya lagi ke jamaah-jamaah yang pada ngumpul yang bertanya tadi. Tapi artinya hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa ketika kita mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan, kita lakukan kebaikan itu semampu yang bisa kita lakukan. Ketika kita melarang orang lain untuk terhindar dari kemaksiatan, kita juga jauhi itu. Jangan sebaliknya, kita menyuruh orang tapi kita tidak kerjakan. Kita melarang orang lain tapi malah kita melakukan itu. Nah, ini diancam oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sama seperti orang yang tadi dilemparkan ke dalam api neraka dalam kondisi ususnya terburai. Baik, dalam hadis yang lain Malik bin Dinar berkata, dalam asar yang lain Malik bin Dinar berkata, "Kana habrun min ahbari Bani Israel." Ada salah seorang ulama dari ulamanya Bani Israel, disebut dengan habrun, habar ini ulamanya orang-orang Bani Israel. Yuksha manziluhu ar-rijal wan nisa, berkerumun datang di rumahnya itu jamaahnya dari laki-laki dan perempuan datang ke rumahnya. Faya'idhuhum wa yadhkuruhum bi ayyamillah. Lalu kemudian ulamanya tadi ini, seorang ustadznya Bani Israel tadi ini memberikan nasihat kepada jamaah-jamaahnya yang datang ke rumahnya. Ada yang dari laki-laki, ada yang dari perempuan, ramailah di rumahnya tersebut. Dia sampaikan nasihat dan dia mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fara'a ba'du banihi yauman yaghmizun nisa. Cuma dia punya anak, dia punya putranya ini dia lihat langsung melakukan kemaksiatan. Apa kemaksiatannya? Dia meraba-raba perempuan, dia sentuh perempuan, dia belai-belai perempuan yang bukan mahramnya. Dan itu yang melakukannya adalah anaknya sendiri. Uniknya ini, ulamanya Bani Israel melihat anaknya tadi melakukan kemaksiatan yang menyentuh-nyentuh perempuan, meraba-raba perempuan. Dia berkata kepada anaknya, apa katanya? Mahlan ya baniya, ya bunayya, mahlan ya bunayya. Apa katanya? Tenang, santai-santai wahai anakku. Artinya apa? Dia tidak mengingkari apa yang dilakukan oleh anaknya. Cuma hanya dia katakan, hati-hati, jangan sampai ketahuan loh. Istilah kata seperti itulah. Kalau bahasa kita ya seperti itulah. Mahlan ya bunayya. Pokoknya apa yang kamu lakukan dari kemaksiatan-kemaksiatan yang saya lihat ini, hati-hati loh. Kamu bawa perempuan keluar masuk, gonta-ganti perempuan keluar masuk di rumah ini. Padahal di rumah ini banyak loh jamaah-jamaah saya datang di sini. Saya memberikan nasihat kepada mereka. Kamu anak saya melakukan apa yang menyelisih apa yang saya sampaikan. Engkau melakukan sesuatu yang bertentangan dari apa yang saya sampaikan. Hati-hati loh nak. Dia tidak larang anaknya tersebut. Fasaqata min saririhi, lalu orang alim tadi ini jatuhlah dari tempat tidurnya. Kalau kita mungkin karena udah tua jatuh dari kamar mandi sehingga membuat dia cacat, membuat pembuluh darahnya pecah, stroke lah dia. Tadi orang alim tadi ini tidak sempat dia menghalangi anaknya, mencegah anaknya dari
kemungkaran. Dia cuma hanya sekedar hati-hati lo nak, cuma begitu aja. Artinya dia tidak melarang anaknya melakukan keburukan, kemungkaran yang jelas yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia jatuh dari tempat tidurnya, fanqata'a nukha'uhu, kemudian urat-urat sarafnya terputus. Kalau kita mungkin zaman ini pecah pembuluh darahnya, pingsanlah dia, berdarah, terjadilah pendarahan di kepalanya, di otaknya. Wa asqatat imra'atuhu, kemudian istrinya pun jatuh juga. Wa qutila banuhu, kemudian anak-anaknya tadi ini pun dibunuh oleh orang-orang karena ketahuan ternyata anaknya ini adalah melakukan mesum, sehingga orang-orang menjadi murka, masyarakat itu menjadi murka, anak ini ditangkap lalu kemudian dibunuh oleh masyarakat. Fa'auhallahu ila nabiyihim, dan perkara ini diwahyukan oleh Allah, kejadian ini diceritakan, diwahyukan oleh Allah kepada nabi mereka. An akhbara fulan al-habar, kemudian si fulan itu dikabarkan, anni la ukhrij min sulbika siddiqan abadan ma kana ghadabuka li illa an qultu mahlan ya bunayya mahlan ya bunayya. Sesungguhnya aku tidak akan mengeluarkan dari sulb ini dari dari rahim, dari benihmu, siddiqan, seorang yang jujur di dalam beragama selama-lamanya. Selama Allah Subhanahu wa taala masih marah kepadamu ketika kamu mengatakan mahlan ya bunayya, mahlan ya bunayya. Jadi ada keluarga yang melakukan kemaksiatan, tapi kemaksiatannya ditutup-tutupi, bahkan dia hanya sekedar mewaspadai jangan sampai ketahuan. Nah, ini kan perkara yang buruk sekali. Seorang ulama besar, seorang dia bisa jadi tokoh agama, tapi keluarganya ada kecanduan, misalnya kecanduan narkoba, tapi dia biarkan saja begitu. Tidak ada usaha dia untuk mencegah itu, tidak ada usaha dia untuk menghalangi itu. Dia biarkan saja anggota keluarganya seperti itu. Nah, ini khawatir Allah Subhanahu wa taala langsung berikan azab kepada keluarga tersebut. Lihat apa tadi cerita dari Bani Israel tadi, sampai dia jatuh dari kasurnya sehingga terputuslah saraf-sarafnya, kemudian istrinya juga begitu, ditambah lagi anaknya tadi dibunuh oleh masyarakat. Karena Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada nabinya, Allah tidak akan keluarkan generasi-generasi terbaik dari orang-orang yang menyembunyikan kemaksiatan yang dia tampak langsung, tidak dia robah. Dia hanya sekedar sembunyikan itu, tidak ada usaha untuk merubahnya. Baik para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis Imam Bukhari, Anas bin Malik berkata, "Innakum la ta'lamuna a'malan hiya adaq min a'yunikum min asy-sya'r wa in kunna la na'udduha ala ahdi Rasul sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat." Ini asar hadis yang mewaspadai kita agar bisa terhindar dari dosa-dosa kecil. Jangan disepelekan dosa-dosa kecil. Kita akan bacakan asar-asar atau hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi memberikan kewaspadaan. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan hadis-hadis tentang agar kita bisa terhindar dari dosa-dosa kecil. Di antaranya adalah hadis tadi Anas bin Malik. Anas bin Malik mengatakan, sesungguhnya kalian melakukan amalan-amalan, kata Anas bin Malik. Amalan-amalan itu sangat adab itu sangat halus. Amal itu sangat halus. Saking halusnya dia lebih halus daripada tepung. Tepung benda yang halus atau tidak? Pernah enggak ibu-ibu sekalian iseng-iseng gitu ngambil satu butir tepung? Hah? Pernah enggak? Ada enggak yang pernah? Bisa atau tidak? Itu pertanyaannya. Ngambil satu butir tepung. Kita juga bingung tuh kalau ngambilnya satu gimana. Paling yang ikut juga ratusan tuh. Sebutir tepung. Kata Anas bin Malik, sesungguhnya
kalian ini melakukan amalan-amalan yang begitu banyak, amalan itu lebih halus daripada tepung di mata kalian. Kita nggak bisa lihat satu butir tepung itu sebesar apa gitu dengan mata kepala kita. Nah ternyata kita kadang-kadang melakukan amalan-amalan yang dia lebih halus daripada tepung tersebut. Padahal kata Anas bin Malik, jika amalan yang kalian lakukan itu di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kalian anggap kecil tadi itu, lebih kecil daripada tepung, tapi itu kalau dilakukan di zaman Nabi, kata Anas bin Malik, sungguh kami menganggap amalan-amalan itu amalan yang akan membinasakan kami. Jadi dosa yang saat ini kita lakukan berkeliaran di depan mata kita, samping kiri, samping kanan, depan, belakang. Ini kan kita diliputi oleh perbuatan-perbuatan dosa. Ketika keluar rumah langsung udah tidak bisa terhindar dari dosa. Jangankan keluar rumah, dalam rumah aja kita nggak bisa terhindar dari dosa. Di zaman kita ini. Jadi di zaman kita ini sesuatu yang kita anggap itu dosa biasa, ternyata kalau itu terjadi di zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat menganggapnya itu adalah dosa yang akan membinasakan mereka. Inilah luar biasanya para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berikan nasihat kepada para sahabat. Apa kata Nabi? Iyyakum wa muhaqqiratiz dzunub. Fa innahunna yajtami'na 'ala ar-rajuli hatta yuhlikannahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hati-hati kalian dengan dosa-dosa kecil, dosa-dosa yang kalian sepelehkan. Karena sesungguhnya dosa yang kalian sepelehkan tadi itu, yang kecil itu kalau berkumpul pada diri seseorang, dosa itu akan membinasakannya. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan permisalan. Apa permisalan dosa-dosa kecil ini bisa membinasakan seseorang? Kata Nabi SAW, kamasalil qaum nazalu arda falah. Permisalan orang yang melakukan sering dan terus menerus dosa-dosa kecil ini seperti sekelompok kaum yang mereka turun ke sebuah lembah. Jadi ada lembah, tanah lapang luas. Mereka turun di tanah lembah yang memiliki yang cakupan yang luas. Fahadara sani'al qaum. Kemudian mereka hadir datang ke sana, masing-masing mereka membawa kayu bakar. Bayangkan kalau misalnya di sekitaran kita ini Tambun Selatan, ada satu lapangan yang begitu besar sekali, lapangannya begitu luas. Tapi setiap masyarakat Tambun ini datang ke lapangan itu membawa kayu bakar. Kira-kira kalau masing-masing masyarakat satu orang bawa satu kayu bakar saja, dikumpulkan di tanah lapangan itu, banyak atau sedikit jumlahnya? Banyak sekali. Ketika sudah terkumpul itu tadi kayu, kemudian kayu itu dibakar. Kayu itu dibakar, pasti akan menghasilkan api yang begitu besar. Kalau sudah api itu besar, apapun yang akan kita lemparkan ke dalam api itu pasti akan terbakar. Apalagi makanan-makanan. Misalnya ibu-ibu sekalian bawa satu orang satu kayu, kemudian ada yang bawa tepungnya, ada yang bawa telur, masak bolu di sana misalnya. Matang nggak bolu itu? Matang. Bisa digunakan untuk memasak. Hatta jama'u sawadan wa a'ajju naran wa andaju ma qadhafu fiha. Ketika api itu dinyalakan, kemudian api itu besar, apapun yang akan dimasukkan di sana, dilemparkan dalamnya pasti matang. Jangankan bolu yang dilemparkan, orang pun dimasukkan itu bakar. Saking besarnya api tersebut. Nah, begitulah kira-kira dosa kecil yang kita lakukan, dan itu kita remehkan. Hari ini melakukannya, nanti malam lakukan lagi, besok kerjakan lagi, siangnya lakukan lagi, sorenya kerjakan lagi, paginya nonton sinetron, kemudian siangnya ada drama Korea, sorenya
Apa lagi, Bu? Sorenya apa lagi? Tayangan film apa lagi? Hah? Masa nggak tahu sih? Hah? Masya Allah, nggak ada TV di rumahnya? Rusak apa? Apa sengaja memang nggak mau punya TV? Alhamdulillah ada Ustaz, tapi yang kami tayangkan hanya siaran dakwah. Ada mungkin yang punya TV kan ya? Tapi yang ditayangkan siaran dakwah. Tapi kalau ibu-ibu yang di luar sana, masya Allah, punya TV-nya segede pintu. Segede pintu itu kalau berdiri orang asli yang pemilik rumah sama tayangan yang itu hampir mirip gede ya orangnya. Tampilan layarnya itu. Tapi sayangnya yang diputar adalah sinetron, drama Korea, film-film bioskop, kemudian berita-berita gosip tentang artis yang saat ini cerai, yang saat ini menikah, yang saat ini sedang pacaran, yang saat ini dan seterusnya. Pokoknya pengen up to date lah. Jangan sampai dikira kita ini orang yang tidak mengetahui informasi-informasi gitu. Apa bahasa Bekasinya kalau orang yang tidak up to date itu? Hah? Kampungan. Yang supaya nggak dikira kampungan lah gitu. Ya minimal tahulah berita hangat hari ini apa sih gitu. Itu kan nggak perlu banget gitu. Bahkan itu malah menjerumuskan kita kepada dosa. Walaupun itu bisa jadi adalah dosa kecil yang kita karena melihat aurat, melihat orang yang sedang berdua-duaan, orang yang berpegangan tangan, kemudian ada wanita yang tidak menutup aurat yang dilihat, bisa jadi itu memang bagian daripada dosa-dosa kecil. Tapi kalau dosa kecil terus bertumpuk, ini kira-kira menjadi besar atau tidak? Jadi besar. Kalau dia sudah menjadi besar, ini akan membahayakan dan akan mencelakai pelakunya. Inilah yang diwanti-wanti oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, lihat apa yang dilakukan oleh seorang perempuan yang dikira apa yang dilakukan itu dosa kecil. Ternyata apa yang dia lakukan itu menyebabkan dia masuk neraka. Dalam satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bercerita, kata Nabi, "Udzibat imra'atun fi hirrah." Ada seorang perempuan yang diazab oleh Allah karena kucing. Ada seorang perempuan yang diazab karena apa? Karena kucing. Kenapa dia bisa diazab karena kucing? Kata Rasul SAW, sajanatha hatta matat. Ternyata kucing ini dikurung sama dia sampai kucing itu nggak makan dan mati. Sampai mati kucing itu dikurung. Fadakhalatin nar, sebab daripada itu dia dilemparkan ke dalam api neraka. La hiya at'amatha wa la saqatha. Kucing itu tidak diberi makan. Harusnya kalau dikurung dia kasih makan, dikasih minum. Ini enggak dikasih makan juga tidak dikasih minum. Wala hiya tarakatha ta'kulu min khashasil ar. Dan juga dia tidak lepaskan kucing itu. Kalau nggak mau kasih makan, kalau nggak mau dikasih minum, kucing itu dilepasin aja biar dia makan serangga-serangga atau apalah yang bisa dia makan gitu. Tapi ini dia kurung, dia penjarakan kucing itu, tidak dia beri makan, tidak diberi minum. Dia mengira itu perkara yang kecil. Cuma kucing yang dilakukan seperti itu. Tapi apa yang dilakukan itu dapat menyebabkan dia masuk ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Baik, berikutnya dalam hadis Abi Naim dari Hudzaifah. Asar yang berikutnya dari Hudzaifah, annahu qila lahu, pernah ditanyakan kepada Hudzaifah, fi yaumin wahidin tarakat banu Israil dinahum, pada suatu hari di mana orang-orang Bani Israel ini meninggalkan agama mereka. Qala la walakinnahum kanu idza umiru bi syai'in tarakuh.
Kata Hudzaifah, enggak mungkin Bani Israil itu enggak mungkin mereka meninggalkan agama mereka seluruhnya. Yang mereka lakukan adalah apabila mereka diperintahkan sesuatu tapi mereka tidak kerjakan. Wa idza nuhu an syai'in raqibuhu. Tapi kalau mereka dilarang sesuatu, mereka malah kerjakan. Hatta in sakhalu min dinihim kama yansalikhu ar-rajulu min qamisihi. Sampai mereka itu meninggalkan agama mereka sebagaimana mereka sampai mereka membuka agama mereka, menanggalkan agama mereka sebagaimana mereka itu menanggalkan pakaian mereka. Jadi kalau terus menerus dosa kecil itu dilakukan, itu secara tidak langsung orang tersebut meninggalkan dan menanggalkan agamanya. Bayangkan. Dan itu terjadi pada Bani Israil. Bani Israil itu tidak ada di antara mereka yang murtad keluar dari agama Yahudi, itu nggak ada. Nggak ada. Kita tidak akan pernah mendengar sampai saat ini. Pernah nggak ibu-ibu mendengar informasi bahwa orang yang beragama Yahudi dia murtad dari agamanya, entahkah dia masuk Islam atau masuk agama Nasrani atau agama yang lain? Pernah nggak mendengar informasi itu? Hah? Nggak pernah kan? Yang sering itu orang yang beragama Kristen masuk Islam, agama ini masuk Islam, agama ini masuk ke agama itu. Tapi kalau agama Yahudi, orang Yahudi nggak ada. Sampai saat ini saya belum pernah mendengarkan itu, kecuali di zaman Rasul, di zaman para sahabat banyak tuh orang Yahudi, mereka memberikan kesaksian, bersyahadat di depan Rasulullah, bersyahadat di depan Umar, bersyahadat di depan Utsman, ada. Tapi belakangan ini sampai sekarang ini saya belum pernah mendengarkan itu. Orang Yahudi keluar dari agama mereka. Nah, itulah yang disebut dengan Hudzaifah. Kata Hudzaifah, enggak mungkin mereka itu meninggalkan keseluruhan dari agama mereka. Tapi mereka meninggalkan ajaran-ajaran mereka. Mereka ganti, mereka rubah ajaran mereka. Yang tadinya halal, mereka katakan haram. Yang tadinya haram, mereka halalkan. Inilah salah satu yang menyebabkan mereka itu meninggalkan agama mereka. Jadi perkara-perkara kecil, ternyata perkara kecil itu bisa menyebabkan orang tersebut meninggalkan dan menanggalkan agamanya. Inilah bahayanya. Baik, para hadirin oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan perkataan sebahagian ulama salaf. Apa kata beliau? Al-ma'asi baridul kufur. Kemaksiatan itu akan menghantarkan seseorang kepada kekufuran. Jadi pelaku maksiat itu bisa mengantarkan dia kepada kekafiran. Kama annal qublah baridul jima'. Sebagaimana kublah itu adalah ciuman, rayuan. Itu bisa mengantarkan kepada jima', kepada hubungan biologis. Begitu pula wal ghina'u bariduz zina. Alat musik yang dinyanyikan itu bisa mengantarkan orang kepada perzinahan. Wan nazaru baridul ishq. Sebagaimana melihat mata yang jelalatan itu akan mengantarkan kepada kecintaan, kesukaan untuk melakukan apa yang dia lihat. Wal maradu baridul maut. Sebagaimana penyakit-penyakit yang akan menghantarkan orang kepada kematian. Lihat poin yang pertama tadi yang disampaikan oleh sebahagian ulama salaf kita, bahwa al-ma'asi baridul kufri. Sesungguhnya kemaksiatan itu bisa mengantarkan seseorang kepada kekufuran. Kemaksiatan itu bisa mengantarkan seorang kepada kekufuran. Bagaimana bisa? Iya, ketika dia terus-menerus melakukan itu dan dia menganggap itu adalah suatu hal yang biasa, apalagi dia menganggap itu suatu hal yang dibolehkan bagi dia. Jatuh kepada kekafiran itu dia nih. Jatuh kepada kekafiran. Ketika ada orang yang mengatakan, "Oh, saya enggak ada masalah melakukan perzinahan. Enggak ada masalah. Karena saya ini tingkatan kewalian saya sudah hebat." Ini jatuh ke kekufuran atau tidak nih? Jatuh. Kenapa? Karena dia sudah menghalalkan apa yang sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pelaku maksiat kalau dia sudah keterusan melakukannya, sering terus-menerus melakukannya, khawatir nanti sampai pada tingkat dia membolehkan dirinya untuk melakukan itu.
Padahal kan dalam Islam itu diharamkan, dilarang. Tapi karena sering dan terus melakukannya, itu khawatir akan menjadikan dia keluar dari agama Islam. Bisa dipahami ini, Ibu? Baik. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau pernah menasihati pelaku dosa, pelaku maksiat. Apa kata beliau? Ya sahibaz zambi, wahai pelaku maksiat, la ta'man su'a aqibatihi, jangan kamu merasa aman dari buruknya siksaan Allah Subhanahu wa taala. Walamma yatba'u dzam a'zam minaz dzam idza amiltahu, sesungguhnya dosa yang kamu lakukan itu akan diikuti oleh dosa yang lebih besar lagi daripada apa yang kamu lakukan. Jadi ketika seseorang melakukan dosa, itu nanti akan diberikan azab, iqab oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Dosa yang setelahnya. Jadi ketika dia melakukan dosa, lalu kemudian azabnya apa? Bukan dengan hujan batu yang diturunkan, bukan dengan bumi yang menenggelamkannya, bukan dengan air yang seperti tsunami yang akan menghancurkannya, tidak. Tapi bisa jadi azab Allah bagi orang yang melakukan maksiat demi maksiat adalah dengan dia melakukan kemaksiatan setelah maksiat. Paham itu dia nih? Jadi azab yang Allah berikan kepada pelaku maksiat itu bisa jadi berbentuk kemaksiatan yang dilakukan setelah maksiat. Paham ini? Itu azab. Ketika seseorang tidak bisa terhindar dari kemaksiatan, kemudian besok melakukan lagi, besoknya melakukan lagi, besoknya melakukan lagi. Nah, dia melakukan besok. Ini sebenarnya bagian daripada azab yang Allah berikan. Jadi jangan mengira bahwa azab itu berupa hujan batu, dia ditenggelamkan oleh bumi, dia dihantam oleh banjir bandang dan seterusnya. Bukan hanya itu saja bentuk azab dari Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, tapi bentuk azab yang Allah berikan kepada pelaku maksiat adalah dia diberikan kemudahan untuk melakukan kemaksiatan setelah maksiat. Nah, ini hati-hati nih. Ketika ada seseorang diberikan kemudahan untuk melakukan kemaksiatan, setelah melakukan kemaksiatan, lakukan lagi kemaksiatan, setelah melakukan kemaksiatan, lancar saja maksiat yang dilakukannya ini, itu bisa jadi adalah azab yang Allah berikan kepada orang tersebut. Di antaranya bisa jadi, di antara azab yang Allah berikan kepada orang tersebut adalah qillatu haya. Sedikitnya rasa malu, udah tidak punya malu lagi. Ada orang samping kiri, samping kanan, enggak peduli, bodoh amat, jalan terus kemaksiatannya. Itu bagian daripada azab. Ketika Allah cabut rasa malunya dari melakukan kemaksiatan itu, udah enggak ada malu-malunya lagi. Enggak ada segan-segannya sama orang kiri kanan, mau teman kayak, mau saudara kayak, mau siapa kayak, bodoh amat. Hati-hati tuh. Kata bodoh amat itu rasa malunya sudah tidak ada. Itu bisa jadi azab dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi bentuk azab itu, kata Ibnu Abbas, adalah wadahkuka, ketawanya kita, senangnya kita terhadap maksiat dan baru yang dilakukan tadi, padahal kita tidak tahu. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala ingin berbuat yang tidak baik kepada kita. Tapi ada orang tuh melakukan kemaksiatan, malah sehabis melakukan kemaksiatan tidak ada penyesalan, tidak ada rasa sedih, tidak ada istighfar. Dia malah bahagia, merasa puas, merasa senang dengan kemaksiatan tersebut. Ini hati-hati, bisa jadi itu adalah bagian daripada Bisa jadi itu adalah bagian daripada azab. Coba perhatikan diri kita masing-masing. Setelah melakukan kemaksiatan, apa yang ada pada diri kita? Apa yang kita dapatkan pada diri kita? Ketika kita merasa bahagia, merasa tertawa, terbahak-bahak, senyum, seperti ada sesuatu yang kita barusan selesaikan sehingga mendatangkan kebahagiaan yang luar biasa. Padahal yang barusan dilakukan adalah kemaksiatan. Itu bisa jadi adalah bagian daripada azab yang Allah berikan kepada orang tersebut.
dan seterusnya. Jadi bisa kita pahami bahwa azab Allah itu tidak hanya berbentuk musibah yang Allah berikan, tidak. Ternyata ada musibah yang lebih besar daripada batu yang diturunkan. Ada musibah yang lebih besar dibandingkan ditenggelamkan di perut bumi. Apa itu? Ketika kita tidak menyadari bahwa dosa yang kita lakukan itulah dosa, itulah azab yang paling besar. Ketika kita tidak menyadari bahwa dosa yang kita lakukan itulah dosa, inilah yang sangat bahaya pada diri kita. Nah, inilah yang harus kita perhatikan. Kapan kita melakukan kemaksiatan? Ketika kita melakukan kemaksiatan itu, coba lihat diri kita. Adakah penyesalan? Adakah permohonan maaf kepada Allah, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau kaitannya dengan manusia, ternyata kita merasa tidak nyaman pulang ke rumah. Jangan-jangan apa yang saya lakukan tadi itu menyinggung perasaan teman saya. Dia merasa tidak tenang. Lalu kemudian dia telepon temannya, dia tanyakan, apakah yang saya lakukan tadi membuat Anda sakit hati? Kalau memang iya, mohon maafkan saya. Kalau ada orang yang seperti itu, berarti pertanda baik bagi dirinya bahwa dia risih. Dia risih dengan kemaksiatan. Tapi kalau ada orang yang dia tertawa, senang, bahagia pada dirinya, alhamdulillah, hari ini saya hajar tuh teman saya tadi. Nah, karena sih dia songong banget, merasa kayaknya puas banget apa yang barusan dia lakukan. Nah, saya tampar tadi itu dia, biar tahu rasa dia, supaya dia tidak sepelekan saya dan seterusnya. Merasa dia bahagia dengan apa yang dia lakukan. Nah, ini bahaya nih kalau terdapat pada diri seseorang seperti itu. Tapi kalau dia merasa risih, merasa tidak nyaman, tidak tentram dirinya ketika dia melakukan kemaksiatan, berarti ini ada satu pertanda baik bagi orang tersebut. Baik para hadirin maka oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikanlah dosa yang dilakukan oleh Nabi Ayub. Apa dosa yang dilakukan oleh Nabi Ayub sehingga Allah berikan ujian dan cobaan berupa sakit menaun belasan tahun. Bahkan beberapa yang mengatakan 16 tahun Nabi Ayub mendapatkan ujian berupa sakit yang diderita oleh Nabi Ayub, sampai orang-orang tidak ada yang mau dekat dengannya, sampai istrinya pun meninggalkan Nabi Ayub, tinggal sendirian. Tidak banyak dosa yang dilakukan oleh Nabi Ayub. Istaghatsa bihi miskin, ini dosa yang dilakukan oleh Nabi Ayub. Istaghatsa bihi miskin ala zalim yadra'uhu anhu, yaitu ada orang miskin minta pertolongan kepada Nabi Ayub karena ada orang zalim yang menzalimi orang miskin ini. Sama Nabi Ayub, falam yu'inhu, Nabi Ayub tidak menolong itu. Ada orang miskin, wahai Nabi Ayub, tolong aku dizalimi oleh ini seorang laki-laki yang zalim ini. Nabi Ayub ketika itu tidak menolongnya. Walam yanha az-zalim, dan dia tidak menghalangi orang yang zalim ini untuk menzalimi orang miskin tadi. Fabtalahu Allah, kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan iqab, berikan berupa teguran. Apa itu tegurannya? Nabi Ayub diberikan penyakit yang sampai belasan tahun tidak kunjung sembuh. Cuma satu loh kesalahan Nabi Ayub. Hanya sekedar cuek Nabi Ayub, tidak menghalangi, tidak memberikan nasihat kepada orang yang jelas-jelas menzalimi, dan jelas-jelas orang miskin ini minta pertolongan. Oh Ayub, tolong. Tapi dia diam, lewat begitu saja, cuek, tidak mau melakukan apa yang jelas-jelas depan matanya, kezaliman tampak di depan matanya. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan teguran berupa bala yang diderita oleh Nabi Ayub sampai belasan tahun. Baik para hadirin oleh Allah Subhanahu wa taala, terlihat memang kecil dan sepele dosa tersebut, tapi ternyata iqabnya, azabnya bisa jadi akan berat diderita oleh pelakunya. Dalam hadis yang lain, Al-Auza'i pernah bercerita,
Apa kata Auza'i? Sami'tu Bilal bin Sa'ad. Aku pernah mendengar Bilal bin Sa'ad berkata, la tanzur ila sigharil khati'ah, walakin unzur ila man asaitah. Jangan kalian melihat kecilnya dosa yang kalian lakukan, tapi lihatlah kepada siapa kalian bermaksiat. Jangan lihat kadar kecilnya. Aduh, ini kayaknya nggak apa-apa deh, kecil ini. Dosanya kecil. Kalau dosanya kecil, kecil pula bagi Allah untuk mengampuninya. Enggak berat bagi Allah. Gampang nih diampuni oleh Allah. Jangan. Kata Bilal. Kenapa? Tapi lihatlah, sekecil apapun dosa yang kamu lakukan, maka lihat kepada siapa kamu melakukan dosa tersebut. Ya, tentunya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat Fudail bin Iyad, seorang ulama tabi'in, mengatakan, biqadri ma yasghur az-zambu 'indaka ya'zum 'indallah. Engkau melihat dosa yang kamu lakukan itu kecil kadarnya, tapi di sisi Allah bisa jadi itu besar. Wa biqadri ma ya'zum 'indaka yasghur 'indallah. Tapi kalau sebaliknya, kalau kita menganggap dosa kecil itu adalah dosa besar, maka itu akan menjadi kecil di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini harusnya sikap kita adalah tidak menganggap dosa itu kecil. Karena kalau kita menganggap itu dosa kecil, itu menjadi besar di sisi Allah. Tapi kalau kita menganggap ini besar ini dosa besar ini dosa besar nih, maka itu akan menjadi kecil di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang mukmin ketika dia menyikapi dosa itu, seakan-akan apabila dia melakukan dosa itu ada batu yang besar dari puncak gunung yang siap akan menimpanya. Begitu tuh sikap orang mukmin. Sikap orang mukmin ketika dia ingin melakukan kemaksiatan, dia ingat, apa itu? Jangan-jangan Allah akan berikan azab pada saya dengan cara apa? Batu yang besar yang Allah timpahkan dari langit. Tapi kalau orang yang memiliki keimanan yang tipis, keimanan yang kecil, ketika dia melakukan dosa itu, ya ibaratkan lalat yang cuma nginggap di hidungnya. Kalau lalat yang hinggap di hidung kita lewat saja gitu, nginggap sebentar, apa yang dilakukan biasanya? Cuma ditepis doang dikit kan? Ditepis gini. Cuma ringan gitu. Apa maksudnya? Maksudnya dia melakukan kemaksiatan itu dianggap ya perkara kecil gitu. Alah, ada masalah ini, kecil ini. Paling ditepis oleh Allah, kecil aja dikit, udah selesai, diampuni. Lakukan lagi, nanti diampuni, selesai, habis. Dilakukan lagi, nanti selesai, diampuni lagi sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga menjadi sikap yang tertanam pada dirinya adalah meremehkan. Ya seperti lalat nginggap di hidung, tepis. Tapi ketika seseorang menganggap dosa yang akan dia lakukan, saat itu Allah akan menimpakan gunung kepada dirinya. Kira-kira ada nggak orang yang akan melakukan itu? Pasti dia akan mewanti-wanti dirinya. Kalau dia melakukan itu, tiba-tiba gunung ini hancur kemudian menimpa dia, pasti dia akan mengurungkan niatnya. Enggak deh. Begitu harusnya sikap seorang mukmin. Baik, para hadirin mekanak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan wahyu kepada Musa. Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Musa. Apa kata Allah? Ya Musa, inna awala man mata min khalqi iblis. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang pertama mati dari makhlukku adalah iblis. Sesungguhnya makhluk Allah yang pertama diwafatkan, dimatikan oleh Allah siapa? Iblis. Pertanyaannya, iblis sudah mati atau belum? Loh, tapi kata Allah mengatakan kepada Musa di sini bahwa makhluk Allah yang pertama yang mati itu adalah iblis. Padahal sudah miliaran makhluk Allah yang lebih dahulu mati daripada iblis. Iblis kan kekal kan ya, sampai nanti pada hari kiamat baru kemudian dia dimatikan oleh Allah.
Tapi lihat apa maksud Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wahyu ini kepada Musa, wa dzalika annahu awwalu man asani. Kenapa iblis dikatakan makhluk Allah yang pertama mati? Karena iblis itulah makhluk Allah yang pertama sekali yang melakukan kemaksiatan. Paham ini? Wa innama a'uddu min man asani minal amwat. Dan aku, kata Allah Subhanahu wa taala, menganggap bahwa orang yang memaksiatiku adalah orang yang mati. Paham ini? Kami ulangi lagi biar paham. Asar ini diriwayatkan oleh Abu Nuaim di dalam Hilyatul Aulia. Apa kata beliau? Mencantumkan dalam kitabnya tadi, Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada Nabi Musa. Apa wahyunya? Wahai Musa, sesungguhnya makhlukku yang pertama sekali mati adalah iblis. Kenapa? Karena dia adalah makhluk yang pertama sekali memaksiati Allah. Jadi makhluk yang pertama sekali bermaksiat kepada Allah adalah iblis. Dan aku menganggap bahwa pelaku maksiat adalah orang yang mati. Berarti pelaku maksiat di muka bumi ini, mereka itu sudah mati. Berarti seperti bangkai jasadnya gentayangan gitu. Bangkainya aja kelihatan. Yang hidup itu bangkainya aja, tapi hatinya sudah mati. Jiwanya sudah mati. Jasadnya aja yang hidup berkeliaran di dunia ini. Makanya dalam hadis yang lain dikuatkan oleh hadis Nabi SAW, riwayat oleh Abu Hurairah, beliau berkata, Nabi SAW bersabda, Innal mu'min idza adnaba dzamban nukkitat fi qalbihi nuqtatan sauda. Sesungguhnya seorang mukmin apabila melakukan dosa dan maksiat, maka akan ditempelkan noda hitam di hatinya. Jadi satu maksiat yang dilakukan, ada satu noda hitam yang ditempelkan di hatinya. Kalau satu hari dia melakukan 10, berarti ada 10 noda hitam. Kalau 100 dalam sehari, ada 100 noda hitam. Fa idza taba wa naza'a wastaghfara sukila qalbuhu. Tapi apabila seorang hamba tersebut bertaubat, maka Allah akan bersihkan lagi hatinya. Dia bertaubat, menanggalkan dosa itu, dan dia beristighfar, maka dibersihkan kembali oleh Allah hatinya. Wa in zada zadat. Tapi kalau maksiat itu bertambah demi maksiat lagi, maka akan bertambah pula noda hitam tersebut. Hatta ta'lu qalbahu, sampai hatinya itu mati. Sampai hatinya itu diselimuti oleh noda hitam. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, inilah yang disebut dengan ron. Ini disebut dengan ron. Apa kata Allah? Kalla bal ron ala qulubihim ma kanu yaksibun. Inilah yang disebut dengan ron. Ron itu apa? Noda hitam yang menempel di hati seorang tersebut, sehingga hati itu sudah tidak bisa membedakan lagi mana yang baik, mana yang buruk. Kayak orang udah mati. Orang mati udah nggak bisa lagi. Mau ngapain orang mati coba? Dia udah nggak tahu memilih mana yang terbaik buat dia, mana yang buruk buat dia, mana yang halal buat dia, mana yang haram buat dia. Udah dilibas semua. Kenapa? Karena memang dia hatinya udah mati, hatinya udah tertutup. Makanya orang yang melakukan kemaksiatan demi kemaksiatan, maksiat terus, ini orang udah hatinya mati, udah susah untuk dibersihkan hatinya. Ibarat cermin. Kalau kita punya cermin di rumah, ketika kita melihat dia kotor sedikit, lalu kemudian kita bersihkan, gampang atau tidak? Kita lihat, aduh kotor nih cerminnya, lalu kemudian kita ambil sesuatu benda yang bisa membersihkan cermin itu. Mungkin akan mudah bagi kita untuk membersihkannya. Kemudian dia kotor lagi, kita lihat besok kotor lagi, kita bersihkan lagi. Dia gampang bersihnya. Tapi kalau kita biarkan aja tuh, hari ini kotor, besok tambah kotor lagi, besok digunakan lagi, kotor lagi, setahun, 2 tahun, 3 tahun. Kemudian
hampir sudah tidak terlihat lagi kaca cerminnya. Kalau kita bercermin tuh udah kayak muka ini berjerawat semua. Saking kotornya itu cermin, sampai udah nggak ada lagi kaca, pantulan cerminnya udah nggak ada lagi. Semuanya udah kotor semua. Lalu baru kemudian kita pengen bersihin. Kira-kira gampang atau sulit membersihkannya? Sulit. Begitulah kira-kira yang terjadi pada diri seorang mukmin. Kalau dia sudah melakukan kemaksiatan, lalu kemudian dia beristighfar, mohon ampun kepada Allah, itu bersih lagi hatinya. Kemudian dia jatuh lagi ke kemaksiatan, dia beristighfar, mohon ampun kepada Allah, bersih lagi hatinya. Tapi kalau hari ini dia bermaksiat, belum dia beristighfar dari dosa ini, besok dia lakukan lagi, belum dia beristighfar dari dosa yang pernah dia lakukan, dia lakukan lagi, itu semakin menumpuk tuh noda hitam, bintik-bintik hitam yang ada di hatinya. Kalau sudah menempel tebal hitamnya, itu udah dianggap mati. Kalau udah mati, dia udah nggak sadar lagi bahwa apa yang dilakukan itu maksiat. Dia udah nggak sadar lagi. Yang penting dia happy, dia nikmat dengan apa yang dia lakukan itu, dia terhibur, dia bahagia, udah selesai. Tidak ada teringat untuk bertobat, beristighfar sampai di masa tuanya, sampai dia meninggal dunia. Waliyadzubillah. Waliyadzubillah. Inilah disebut dengan ron. Ron, kata Allah Subhanahu wa taala, kalla bal rana ala qulubihim. Ron itu adalah bintik-bintik yang hitam akibat daripada maksiat yang dia lakukan, dan itu nempel di hati-hati mereka bima kanu yaksibun, karena dosa-dosa yang mereka lakukan. Huzaifah berkata, "Idza adnaba al-'abdu dzamban nukkitat fi qalbihi nuqtatus sauda hatta yasiru qalbuhu kasya' ar-rabda." Kata Huzaifah mengatakan, apabila seorang hamba melakukan kemaksiatan, maka akan ada noda hitam yang menempel di hatinya. Sampai-sampai hatinya itu seperti domba yang berwarna hitam berbintik merah. Jadi udah hitam, dombanya itu udah hitam. Cuma ada sedikit bintik-bintik merahnya. Begitulah kira-kira hati. Hati itu kalau udah terus melakukan kemaksiatan, dia itu udah hitam. Hitam, gelap. Paling ada sedikit noda-noda yang bersihnya ada sedikit, yang bersihnya. Tapi yang bersihnya karena sedikit, dia kalah. Nah, kalau dia sudah kalah, udah alamat bahwa seorang hamba tersebut tidak akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, terlebih nanti di akhirat. Hanya rahmat Allah Subhanahu wa taala yang bisa menolongnya. Baik para hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, asar yang lainnya yaitu asar Abdullah bin Mas'ud, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Nabi? Ya ma'syara Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, fa innakum ahlun li hadzal amr ma lam ta'sullah. Sesungguhnya kalian ini orang yang berhak untuk mengurusi urusan masyarakat selama kalian tidak bermaksiat kepada Allah. Fa idza asaitumuhu bu'itsa 'alaikum man yalhakum kama yalha hadzal qudaib. Kata Nabi SAW, apabila kalian bermaksiat kepada Allah, maka Allah akan mengutus kalian untuk menumpas kalian, untuk menguliti kalian, sebagaimana pedang ini menguliti benda-benda yang perlu dikupas. Fa idza huwa abyad yasla'. Kemudian dilihat bahwa pedang tersebut adalah pedang yang putih mengkilat. Nah, ini permisalan yang dicontohkan lagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam asar yang lain, Wahab pernah mengatakan, "Inna Rabb, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala qala fi ba'di ma yaqulu li Bani Israil." Allah Subhanahu wa taala pernah berkata kepada sebahagian orang-orang Bani Israel, "Inni idza uti'tu raditu." Sesungguhnya apabila aku ditaati, aku ridha, kata Allah. "Wa idza raditu baraktu." Ketika aku ridha kepada kalian, maka aku akan turunkan keberkahan kepada kalian. Walaisa li barakati nihayatan, dan tidak ada nihayatun, dan keberkahanku itu tidak ada ujungnya. Aku terus akan berikan.
Tidak ada ujungnya keberkahanku. Wa idza usaitu ghadibtu. Dan apabila aku dimaksiati, maka aku akan murka, kata Allah. Wa idza ghadibtu la'antu. Ketika aku sudah marah, maka aku akan kutuk. Wa la'nati tablughu sabi' minal walad. Dan laknatku itu sampai kepada 7 keturunan. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Jadi kutukan Allah itu ternyata tidak hanya kepada keluarganya saat itu. Bisa jadi kutukan Allah itu sampai kepada sampai berapa keturunan tadi? Sampai 7. Bayangkan. Jadi bisa jadi apa yang dia alami oleh sebahagian kaum muslimin misalnya, dari musibah demi musibah, itu bisa jadi karena ulah daripada kakek yang keenamnya. Ternyata dia keturunan yang ketujuhnya. Bisa jadi itu asar, karena memang pengaruh daripada maksiat yang pernah dilakukan oleh kakeknya dulu. Nah, inilah ancaman Allah yang luar biasa. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel, sesungguhnya apabila kalian mentaatiku, aku ridho kepada kalian. Kalau aku sudah ridho kepada kalian, aku akan turunkan keberkahanku kepada kalian. Dan keberkahanku itu tidak ada ujungnya. Nggak ada batasannya, nggak ada ujungnya keberkahan itu. Namun apabila kalian bermaksiat kepadaku, aku murka. Kalau aku sudah murka, aku laknat kalian, aku kutuk kalian. Dan kutukanku itu bisa sampai kepada 7 keturunan. Ya, begitulah laknat dan kutukan Allah Subhanahu wa taala bagi pelaku maksiat. Makanya jangan disepelekan perkara-perkara yang seperti ini. Kadang-kadang kita tidak tahu menahu gitu, tiba-tiba kita mendapatkan bagian daripada azab dari Allah Subhanahu wa taala. Kasihan kadang anak-anak kita, bisa jadi itu akibat dari dosa kita. Kasihan cucu kita besok. Jangan-jangan cucu kita mendapatkan ujian yang lebih berat lagi. Dan itu akibat daripada dosa kita, khawatirnya dosa kita gitu. Dan seterusnya. Makanya ini tidak bisa disepelekan. Walaupun dia dianggap kecil, tapi karena itu terus-menerus dilakukan, khawatir itu mendatangkan laknat, kutukan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Amir, pernah Aisyah radhiyallahu taala menulis surat untuk Muawiyah. Apa kata Aisyah? Fa innal ab idza amila bi ma'siyatillahi adaha miduhu minan nasi zamman. Kata Aisyah, sesungguhnya seorang hamba apabila dia melakukan suatu maksiat kepada Allah, maka yang tadinya memuji-muji dia, maka akan kembali mencelahnya. Ini bagian daripada, bisa jadi bagian daripada azab yang Allah berikan. Abu Darda mengatakan, apa kata Abu Darda? Liyuhadzira imru'un an tal'anahu qulub al-mu'minin min haitsu la yash'ur. Hendaknya seorang itu berhati-hati dari kutukan orang-orang yang beriman yang tidak dia sadari. Jadi orang-orang yang beriman bisa juga memberikan laknat, bisa. Jangan sampai kata Rasulullah SAW, kita ini mendapatkan laknat dari orang-orang yang beriman tapi kita tidak sadari itu. Summa qala tadri mimma hadza? Kata Nabi SAW bertanya, kata para sahabat ketika itu, Abu Darda bertanya, at-tadri mimma hadza? Engkau tahu ya Rasulullah dari mana ini? Qultu la. Qala innal abda yakhlu bi ma'asillahi fayulqiyallahu baghdahu fi qulubil mu'minin min haitsu la yash'ur. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bisa jadi kutukan dari orang-orang yang beriman itu bersumber dari apa? Dari dosa seorang kepada Allah Subhanahu wa taala secara sendiri-sendiri, secara sembunyi-sembunyi, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala kabarkan kepada orang-orang yang beriman untuk membenci si fulan itu. Jangan berteman dengan si fulanah itu. Jangan dekati si fulanah itu. Tapi dia tidak tahu kenapa sih orang-orang ini kok menghindari saya? Kenapa sih orang-orang tidak mau berteman dengan saya lagi?
bisa jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati-hati orang-orang beriman itu untuk melaknat, untuk mengutuk kita, sehingga tidak ada lagi orang yang mau dekat dengan kita. Padahal kita nggak sadar gitu. Ada apa dengan saya? Salah apa saya dengan mereka? Bisa jadi itu karena kemaksiatan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Bisa jadi nih kita berteman dengan teman-teman yang lain. Teman-teman itu nggak bakalan tahu dengan apa yang kita lakukan. Orang semalam kita melakukannya sendiri-sendiri kok nggak ada orang yang tahu. Tapi yang anehnya, kenapa kok teman-teman kita yang lain ini bersikap aneh dengan kita? Ada yang membenci, ada yang nggak mau berteman, ada yang sikapnya dingin pada kita, ada yang nggak mau nyapa lagi. Ini bisa jadi Allah kirimkan di dalam hati-hati orang-orang beriman tadi sifat kebencian kepada kita dikarenakan pengaruh dosa yang kita lakukan. Inilah bagian daripada kutukan hati orang-orang yang beriman kepada kita. Itu kadang-kadang yang tidak kita sadari. Min haitsu la yash'ur, kata Nabi sallam, dari arah yang kita tidak sadari itu. Kenapa kok orang-orang beriman pada nggak senang, nggak suka dengan saya, dan seterusnya. Ini bisa jadi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam melalui hadis Abu Darda ini karena maksiat yang dilakukan. Baik, barangkali ini saja yang dapat kita sampaikan pada kesempatan yang singkat ini. Kita tutup dengan satu asar lagi, bahwa dalam kitab Az-Zuhud karangan dari Imam Ahmad, beliau menyebutkan bahwa Muhammad bin Sirin ini adalah seorang tabi'in, annahu lamma raqibahu ad-dainu irtamma lidzalik faqala inni la a'rif hadzal gham bi dhanbin asabtuhu mundu 40 sanah. Kata beliau, manakala aku dihantui oleh hutang dan serasa gundah gulana selalu menghantuiku, lalu kemudian aku mengingat, kenapa kok aku sering gundah gulana, kenapa aku kok sering galau, kenapa kok aku sering bersedih. Dia mengatakan bahwa sesungguhnya aku ingat kesedihan yang saat ini, gundah gulana yang saat ini menimpaku, kegalauan yang saat ini menimpaku, itu karena dosa yang pernah aku lakukan 40 tahun yang lalu. Bayangkan, dosa yang pernah dilakukan itu 40 tahun yang lalu, tapi azabnya, iqabnya baru kali ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan merasa aman. Kita nggak boleh merasa aman dari maksiat yang kita lakukan. Bisa jadi kemaksiatan yang kita lakukan itu menjadikan pasangan kita benci sama kita. Kok aneh nih sikap suami saya, kok anak saya semuanya seperti ini. Bisa jadi itu karena dosa kita sebagai istri. Begitu juga sebagai suami, kenapa kok istrinya mulai agak menjaga jarak, udah bersikap berbeda. Itu bisa jadi karena pengaruh daripada dosa yang dilakukan. Kenapa sih rumah tangga ini kok semakin hari semakin tidak harmonis? Kayaknya hubungan rumah tangganya sudah tidak lagi ada kebahagiaan di dalamnya. Tujuan dari pernikahan untuk mendapatkan sakinah, mawaddah, warahmahnya, kok tujuan itu sudah belakangan ini sudah tidak terlihat lagi. Bisa jadi kehancuran, keretakan rumah tangga itu akibat dari salah satu anggota keluarga yang melakukan kemaksiatan. Makanya hati-hati, maksiat itu memiliki dampak buruk bagi kita sebagai pelaku, bagi keluarga kita sebagai orang terdekat, bagi masyarakat yang ada di sekitar kita. Ini dampaknya sangat buruk sekali. Waliyadzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Semoga dosa-dosa yang kita lakukan tidak berdampak buruk bagi kita, bagi keluarga kita, dan bagi masyarakat yang tinggal di sekitar kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian kajian ini, semoga menjadikan ilmu yang bermanfaat buat kita dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan kalau ada yang bertanya. Baik, ada pertanyaan yang tertulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukum menjadi reseller
yaitu menawarkan barang orang lain dengan perjanjian bahwa jika ada yang beli baru ambil barang ke pemiliknya. Yang menawarkan ini belum memiliki barangnya, Ustaz. Tidak ada masalah kalau kita sudah ada perjanjian dengan pemilik barang, berarti kita sebagai wakil. Reseller di sini berarti dia sebagai wakil si pemilik barang. Nanti kalau ada yang membeli, dia kemudian baru minta barangnya kepada si pemiliknya. Tidak ada masalah, boleh insyaallah. Walaupun yang ditawarkan itu bukan barang dia, tapi dia sudah mendapatkan izin dari si pemilik barang, maka boleh bagi dia untuk menjualkannya. Nanti tergantung akad dia dapatnya persentasenya berapa, itu terserah dan kesepakatan dengan pemilik barang. Baik, pertanyaan berikutnya, Pak Ustadz mau bertanya, sudah 2 kali dapat makanan snack di depan rumah, tetapi nggak tahu siapa yang memberi makanan tersebut. Bagaimana hukum makanan itu? Bisakah dimakan atau dibuang saja? Jangan dibuang, sayang. Kalau makanan itu tergantung di depan rumah kita, berarti adakah pemiliknya selain kita? Nggak ada. Berarti ada orang yang berbaik hati kepada kita, tapi dia tidak pengen tahu siapa yang memberikan itu. Alhamdulillah, berarti itu rizki ibu yang solehah. Alhamdulillah, syukuri itu dan terima, dan halal bagi kita untuk memakannya. Karena makanan itu ada di lingkungan siapa? Di lingkungan kita, kecuali makanan itu tergantung di pagar orang lain. Lalu kita ambil, alhamdulillah rizki anak soleh. Ini nggak boleh seperti itu. Kalau makanan itu tergantungnya depan pintu kita, kemudian kita tidak tahu siapa yang ngasih, berarti kembali kepada hukum asal, sesuatu yang berada di lingkungan kita berarti milik siapa? Milik kita. Tapi ini bukan dari saya, Ustaz. Ya, ada orang baik yang ingin memberikan sesuatu kepada kita. Doakan saja. Tapi kita mendoakannya gimana? Doakan saja. Allah tahu siapa yang memberikan itu. Doakan kebaikan, semoga Allah misalnya meluaskan rezekinya, memberikan balasan yang terbaik, semoga Allah berikan keberkahan umurnya dan seterusnya. Doakan secara umum saja, dan Allah tahu doa itu akan tertuju kepada siapa. Baik, pertanyaan berikutnya, Ustadz izin bertanya, seseorang mengalami sakit yang sangat berat, lalu ia meninggal, apakah ini juga bagian dari azab, dosa yang dilakukan keturunannya atau seseorang itu sendiri? Wallahu a'lam bishawab. Kita tidak bisa menghukumi apakah itu dosa yang dilakukan oleh keturunannya kesekian atau dosa yang barusan saja dia lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Tapi sikap kita ini perlu diperhatikan. Sikap kita sebagai orang lain, kita malah mengatakan kepada orang tersebut, Masya Allah, ini orang mudah-mudahan mendapatkan kebaikan, pahala yang besar dari Allah, dari ujian-ujian yang silih berganti kepada orang tersebut. Kita berhusnuzon. Jadi kalau kita sebagai di posisi orang yang melihat kondisi itu, kita berhusnuzon. Mudah-mudahan Allah sayang kepada orang tersebut. Bukti sayang Allah adalah Allah berikan dia ujian yang berat sekali. Sakit sampai menaun, kemudian dia meninggal dunia karena sakitnya tersebut. Kita berharap dan berdoa, berhusnuzon, mudah-mudahan Allah SWT mengampuni dosanya. Mudah-mudahan dia hanya sekedar mendapatkan ujian berat itu di dunia, dan dia tidak dapatkan lagi di akhirat. Itu doa kita. Tapi jika ujian itu ada pada diri kita, ini kalau itu menimpa kita, kita langsung bersikap suuzon pada diri kita. Jangan-jangan ini karena dosa saya. Jangan pula sebaliknya. Kalau musibah itu tertimpa kepada orang lain, kita katakan, rasain lo kan, azab Allah turun kan sama kamu kan, selama ini kamu sih begini-begini. Nggak boleh. Jangan dibalik. Kalau kepada orang lain kita berhusnuzon, jangan-jangan Allah memberikan kebaikan, Allah ingin kebaikan pada hamba tersebut, Allah sayang kepada mereka, Allah berikan mereka ujian silih berganti, penyakit yang berat. Ini menunjukkan Allah sayang kepada mereka.
Tapi ketika itu didapatkan oleh kita sendiri, maka kita langsung bersuuzon pada diri kita. Ya Allah, Engkau berikan aku penyakit. Ini adalah bagian daripada iqab azab-Mu ya Allah bagi hamba yang selalu bermaksiat kepadamu. Mudah-mudahan ini sebagai pengingat, sebagai cambuk buat hamba untuk bisa bertaubat dari dosa-dosa ini ya Allah. Jadi kita langsung suuzon dengan diri kita, bisa jadi penyakit ini atau musibah ini adalah teguran dari Allah Subhanahu wa taala dari musibah yang kita lakukan. Baik, pertanyaan terakhir yang tertulis di sini adalah bismillah, Fansad mau bertanya. Bagaimana cara kita menasihati seorang ibu kita yang melakukan kemaksiatan? Ibu ini sudah memiliki cucu 7, tapi dia janda, ditinggal meninggal oleh suaminya. Jadi setiap hari ibu ini selalu berkomunikasi dan pergi dengan laki-laki, bahkan laki-laki yang lebih muda. Masya Allah, Masya Allah. Sudah ditegur sama anaknya, bahkan sudah tidak ditanya sama anak-anaknya, tapi ibu ini tidak berubah. Bagaimana cara menasihati ibu ini sebagai anaknya, Ustaz? Iya, barakallahu fiik. Sebelum kita menasihati, mungkin juga diiringi dengan doa, mohon dan minta pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ini pertanda buruk bagi orang tua tersebut. Seharusnya di usia-usia yang tua ini dia lebih banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi cucunya udah 7. Ini kan berarti udah nenek-nenek berarti kan ya. Udah punya cucu 7 loh. Semuda-mudanya nenek kalau udah punya cucu ini seumuran berapa sih? Nenek-nenek yang paling muda. Coba yang di sini yang udah punya cucu tapi masih muda, berapa sih umurnya? 40 udah ada punya cucu. Paling cucunya umurnya 1 tahun kali. Ya kan? Ini cucunya udah 7 loh. Anggaplah masih nenek-nenek yang masih muda itu 45 tahun lah ya. 45 tahun, 50. Ya ini sudah dianggap tua lah. Yang harusnya dia lebih ingat kepada akhirat. Kita kasihan kalau ada nenek-nenek. Nenek-nenek apa namanya ini? Nenek-nenek keladi. Udah nenek-nenek semakin menjadi. Nah, menjadi apa? Menjadi nakal. Nauzubillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada seorang nenek atau ibu daripada si penanya ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Jadi yang pertama dilakukan adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan hidayah kepada ibu tersebut atau nenek tersebut. Karena tidak ada yang bisa memberikan hidayah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam aja nggak bisa memberikan petunjuk, hidayah atau taufik kepada orang yang dia cintai, yaitu pamannya. Paman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang selalu membela dakwah Nabi, yang selalu berada di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi meninggal dunia dalam kondisi kafir. Begitu juga lah kita memposisikan diri kita bahwa kita ini tidak bisa memberikan hidayah taufik, kita hanya bisa memberikan penjelasan saja. Namun kita harus menjaga adab dalam menjelaskan, menjaga adab. Kemudian kita coba untuk mencari solusi. Kalau misalnya ibu kita tersebut pengen nikah lagi, jangan dihalang-halangi. Jangan malah kita sebagai anak, emak itu tahu diri dong. Jangan, emak itu udah tua, emak itu udah bau tanah, masa masih mau pacaran juga? Jangan seperti itu sikap kita. Itu nasihat yang tidak mungkin akan bisa diterima. Ya kita menasehatinya, tapi juga memberikan solusi. Kalau emak memang misalnya mau menikah lagi, kami sebagai anaknya nggak melarang kok. Bahkan kalau memang emak mau nikah dan siap dalam waktu dekat, kami dukung. Cuma kami juga perlu melihat emak tuh mau nikahnya sama siapa. Kami pengennya ya suami dari emak kami yang baik hati ini juga orang baik gitu.
boleh dong kenalin ke kami gitu. Harusnya begitu. Nanti kalau sudah dikenalkan ke kita sebagai anak-anaknya, kalau memang ada jodoh, kecocokan, kenapa tidak disegerakan nikahnya? Kasihan kalau lama-lamaan seperti ini. Ini kan terus akan bermaksiat, terus akan melakukan kemaksiatan demi kemaksiatan gitu. Jadi kita harus bijak juga di dalam memberikan nasihat. Jangan kita hanya sekedar melarang. Apalagi yang kita larang itu orang tua. Orang tua itu ya mereka punya prinsip mereka itu orang tua tentu akan mengira lebih berpengalaman, lebih tahu, lebih berilmu, lebih paham. Asam garamnya kehidupan dunia ini mereka lebih paham. Nah, itulah kadang-kadang prinsip mereka yang sulit bagi kita untuk masuk menasihati mereka. Di sinilah kita harus memposisikan diri kita ini sebagai seorang anak. Kalau kita pintar dalam memposisikan diri kita sebagai seorang anak, jangan sampai kesannya kita itu seperti mengajari mereka. Kita ini sebagai gurunya, mereka itu orang tua kita sebagai muridnya, nggak bakalan diterima. Jadi segera cari solusinya, berkumpul lagi, datang ke rumah orang tua. Memang mau segera menikah. Kalau memang mau menikah, kenapa nggak disegerakan? Kemudian minta dikenalkan sejauh mana agama orang tersebut. Tidak ada masalah, bukan penghalang kok. Kalau memang ada yang suka sama dia yang usianya lebih muda, boleh kan ya? Nggak ada masalah. Yang kata orang apa namanya? Berondong apa namanya? Ya kayaknya gitu deh bahasanya. Berondong kayaknya. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah, tidak mengapa. Tidak mengapa, silahkan. Yang penting ya kita harus meminimalisirlah kemaksiatan-kemaksiatan. Walaupun kita tidak bisa mencegahnya secara total, tapi kita bisa mengurangi atau meringankannya dengan kebijakan-kebijakan kita sebagai anaknya. Ya Allah alam bisawab. Demikian kajian singkat ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan dan kemaafan kepada kita semua yang selalu bergelimang dengan dosa dan kemaksiatan. Semoga kemaksiatan demi kemaksiatan yang kita lakukan tidak berdampak kepada diri kita, keluarga kita, anak cucu kita. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.